Selamat datang di kelas Ibu Hamil. Materi pertemuan 3. Pencegahan penyakit komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas agar ibu dan bayi sehat. Ibu, apa yang Anda ketahui tentang kurang darah atau anemia pada ibu hamil? Anemia pada ibu hamil yaitu keadaan ibu hamil di mana terjadi penurunan jumlah sel darah merah yang dibutuhkan untuk mensuplai makanan bagi kebutuhan ibu dan janin. Penyebab anemia pada ibu hamil yaitu kurangnya asupan zat besi untuk memenuhi kebutuhan zat besi yang meningkat selama kehamilan. Akibat anemia pada ibu hamil antara lain, yang pertama, melahirkan sebelum waktunya, yang kedua, keguguran, yang ketiga, bayi berat lahir rendah atau BBLR, yang keempat, perdarahan, yang kelima, kematian ibu dan bayinya. Anjuran makan dan minum untuk ibu hamil anemia yaitu: yang pertama, makan dengan pola gizi seimbang. Yang kedua, mengkonsumsi makanan tinggi protein dari sumber hewani seperti daging sapi, hati, dan lain-lain. Yang ketiga, hindari minum obat antasida. Yang keempat, minum tablet FE secara teratur. Ibu hamil dengan anemia berat atau HB kurang dari 8 gram per 100 ml harus dirujuk ke rumah sakit. Ibu, apa yang Anda ketahui mengenai kurang energi kronis pada ibu hamil? Ibu hamil KEK atau kurang energi kronis dengan lila kurang dari 23,5 cm mengalami kekurangan kalori dan protein dari makanannya yang berlangsung lama atau menahun. Ibu hamil KEK berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah atau BBLR. Pencegahan KEK pada ibu hamil yaitu makan makanan yang bervariasi dengan gizi seimbang dan minum tablet penambah darah. Penanganan KEK pada ibu hamil yaitu pemberian makanan tambahan yang tinggi kalori dan tinggi protein dengan penerapan porsi kecil tapi sering. Yang kedua, pemberian PMT ibu hamil minimal selama 90 hari. Yang ketiga, pemberian tablet tambah darah. Ibu, pada keadaan apa saja yang merupakan tanda-tanda adanya bahaya pada kehamilan? Silakan Ibu buka buku KIA pada halaman 8. Tanda bahaya pada kehamilan antara lain, air ketuban keluar sebelum waktunya, ibu muntah terus-menerus dan tidak mau makan, bengkak kaki, tangan, dan wajah atau sakit kepala disertai kejang, pendarahan, bayi dalam kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak, dan demam tinggi. Segera bawa ibu hamil ke puskesmas, rumah sakit, dokter, dan bidan bila dijumpai keluhan dan tanda-tanda tersebut. Ibu, pada keadaan apa saja yang menjadi tanda bahwa persalinan dalam bahaya? Silakan buka buku KIA pada halaman 12. Tanda bahaya pada persalinan antara lain, yang pertama, perdarahan lewat jalan lahir. Yang kedua, tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Yang ketiga, ibu tidak kuat mengejan. Yang keempat, ibu mengalami kejang. Yang kelima, air ketuban keruh dan berbau. Yang keenam, ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Apabila dijumpai tanda-tanda tersebut, segera bawa ke petugas kesehatan didampingi suami atau keluarga. Ibu, pada keadaan apa saja yang menjadi tanda bahwa terdapat bahaya atau penyakit pada ibu nifas? Silakan buka buku KIA pada halaman 17. Tanda bahaya dan penyakit pada ibu nifas antara lain, yang pertama, pendarahan lewat jalan lahir. Yang kedua, keluar cairan berbau dari jalan lahir. Yang ketiga, demam lebih dari 2 hari. Yang keempat, bengkak di muka, tangan, atau kaki, mungkin dengan sakit kepala dan kejang-kejang. Payudara bengkak kemerahan disertai rasa sakit dan juga puting lecet, lalu mengalami gangguan jiwa seperti ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab, atau bisa disebut juga depresi. Apabila dijumpai tanda-tanda tersebut, segera bawa ibu nifas ke petugas kesehatan didampingi suami atau keluarga. Ibu,
Apa yang Anda ketahui mengenai istilah sindroma pasca melahirkan atau sindroma baby blues? Sindroma pasca melahirkan atau sindroma baby blues disebabkan oleh perubahan atau gangguan hormonal pada ibu setelah melahirkan. Tanda-tanda sindroma baby blues antara lain cemas, merasa bersalah dan merasa tidak berharga, sulit tidur, lelah walaupun telah tidur, mudah tersinggung, lebih sensitif sehingga mudah menangis tanpa sebab, nafsu makan berkurang atau malah timbul nafsu makan yang berlebihan, kurang semangat atau hilang semangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, terlalu khawatir terhadap kesehatan diri sendiri dan bayinya, berlangsung sementara dan biasanya pada ibu baru. Cara mengatasi sindroma baby blues antara lain, istirahat ketika bayi sedang tidur, gizi yang baik, relaksasi, dan dukungan dari suami dan juga keluarga. Jika gangguan kejiwaan seperti sedih, cemas, khawatir berlebihan, dan lain sebagainya, setelah melahirkan dialami secara berkelanjutan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, maka harus segera berkonsultasi ke dokter. Ibu, apa yang Anda ketahui tentang penyakit malaria, penyebab dan gejala malaria pada ibu hamil? Gejala malaria antara lain demam, menggigil, berkeringat, atau biasa disebut trias malaria, sakit kepala, mual, muntah, tidak nafsu makan, diare, serta pucat. Akibat atau komplikasi dari malaria pada ibu antara lain demam, anemia, dan hipoglikemia. Akibat atau komplikasi malaria pada janin, yang pertama, keguguran atau abortus, lahir mati atau IUFD, lahir prematur, BBLR, dan malaria bawaan. Ibu hamil yang mengalami gejala seperti di atas harus segera berobat ke tenaga kesehatan. Ibu, bagaimana cara penularan malaria? Cara penularan malaria. Seseorang yang menderita malaria bila digigit oleh nyamuk Anopheles betina, maka parasit akan berkembang biak dalam tubuh nyamuk. Bila nyamuk menggigit orang yang sehat, parasit malaria akan ditularkan. Dan nyamuk ini berkeliaran sepanjang malam sampai pagi. Ciri khas waktu hinggap atau menggigit, posisi tubuh nyamuk ini adalah menungging. Ibu, apa saja cara pencegahan malaria pada ibu hamil dan janin? Cara pencegahan malaria antara lain, tidur memakai kelambu berinsektisida, pasang kasa nyamuk pada lubang di rumah, bersihkan semak-semak di sekitar rumah, timbun atau alirkan air tergenang di sekitar rumah. Ibu hamil dianjurkan tidak keluar malam hari. Bila ingin keluar, harus menggunakan baju panjang, berlengan panjang. Yang terakhir, menggunakan obat nyamuk oles. Bila ibu tinggal di kawasan daerah malaria, pemeriksaan kehamilan pertama kali kepada ibu hamil yang pertama adalah diberikan kelambu berinsektisida, dilakukan pemeriksaan atau screening untuk malaria oleh bidan dengan RDT atau Rapid Diagnostic Test, lalu diobati bila hasil positif. Kemudian, bila usia hamil kurang dari 3 bulan, diberikan pengobatan kina, dan bila lebih dari 3 bulan, diberikan ACT atau artemisinin-based combination therapy. Ibu, apa yang disebut dengan infeksi menular seksual atau IMS dan akibatnya pada ibu hamil dan bayi? Infeksi menular seksual atau IMS adalah infeksi yang dapat menyebar dari satu orang ke orang lainnya melalui hubungan seksual. Jenis IMS yang pertama ialah kencing nanah atau GO, duvagina atau keputihan yang kental berwarna kekuningan, atau rasa nyeri di rongga panggul. Yang kedua ada raja singa atau yang biasa disebut juga dengan sifilis. Yang ketiga, herpes genital. Komplikasi infeksi menular seksual atau IMS pada ibu hamil adalah radang panggul, kehamilan di luar kandungan, keguguran, dan lahir mati. Komplikasi infeksi menular seksual pada bayi yaitu lahir prematur, BBLR, sifilis kongenital, ophthalmia neonatorum, dan septikemia.
Ibu, apa yang Anda ketahui mengenai HIV atau AIDS? Dan bagaimana cara penularan HIV dari ibu ke bayi yang dikandungnya? AIDS adalah sekumpulan gejala yang didapat, bukan penyakit turunan, ditandai dengan penurunan sistem kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh virus yang bernama HIV. Cara penularan HIV antara lain kontak langsung dengan darah yang terinfeksi HIV, kontak seksual melalui oral, anal, atau vaginal. Ibu menularkan HIV ke janin selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. HIV tidak dapat ditularkan melalui gigitan serangga, menggunakan alat makanan atau minum bersama, bersalaman atau bersentuhan, tinggal serumah, pelukan atau ciuman, menggunakan jamban bersama. Ibu, bagaimana cara pencegahan HIV atau AIDS pada ibu hamil? Untuk menghindari penularan HIV, gunakan konsep ABCD, yang artinya A. Abstinence, artinya absen seks ataupun tidak melakukan hubungan seks bagi orang yang belum menikah. B. Be faithful, artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks atau tidak berganti-ganti pasangan. C. Kondom, artinya cegah penularan HIV dengan memakai kondom. Kondom harus dipakai oleh pasangan seks yang salah satu di antaranya telah diketahui terinfeksi HIV. D. Drug no, artinya dilarang menggunakan narkoba. Tes HIV sangat penting bagi ibu hamil, maka daripada itu, ayo tes HIV sedini mungkin.